Gimana Nah, Pak ini Dianca? ini ahli fisika ini, Pak. Fisika bener-bener ini. Kalau saya fisika gado-gado, nggak Maaf ngerti udah. fisikanya apa gitu kan. Jadi jadi ini kita belajar, kita cerita tentang teori baru, weh. Menarik Iya ini sebenarnya. kelihatannya ini ya, eh, hampir banget ya. Ya, jadi kalau Sebab ini kayak udah eh, kuantum lebih ke depan lagi kayaknya. ya, jadi tapi butuh butuh apa? Butuh confirm kan? Kalau kata-kata bapaknya kan butuh Betul. confirm dari uh, makanya saya bilang tadi suruh kita bikin jurnal dulu gitu loh. Seperti itu. Eh, mohon maaf, ini saya makin akurat berarti Pak ya. Ya, jadi kalau dengan rumus ini kita bisa mengakurasi bahwa NASA pasti benar dong. Masa NASA bisa salah? Buku ini ya pasti benar dong karena ini kan buku yang ditulis oleh ya orang yang dulu ya kita tidak tahu kenapa dia tahu bahwa itu 34. Tapi kok 2 2 pangkat 34 ini kok hasilnya 10 pangkat 11 ya? Agak berat ya karena memang ini nggak ada buku referensinya. Ini baru Anda adalah orang kedua yang mau diskusi dengan saya dengan rumus ini. Jadi di dunia ini hanya saya yang tahu sendiri, sekarang Anda orang kedua. Jadi nanti kita dua akan mengembang kampanyekan ke dunia bahwa ini rumus kalian salah. Saya dan Pak Ginting yang mempelopori kalian ada di. Saya mau tulis di ResetGate, cuma saya tidak punya referensi. Jadi saya butuh Pak Tarigan dan Pak Ginting untuk mensupport saya. Kita tulis di jurnal-jurnal internasional ilmiah itu. Oke, itu. Ini ada Dwi nih. Dwi ini juga ahli dosen fisika di Institut Islam Jakarta, Pak. Dwi, Ya, sorry, maaf dengar saya nggak? kelupaan. Aduh, sorry, sorry. Gimana Nah, Pak Dianca? ini ahli fisika ini, Pak. Fisika bener-bener ini. Kalau saya fisika gado-gado, nggak Maaf ngerti udah. fisikanya apa gitu kan. Jadi jadi ini kita belajar, kita cerita tentang teori baru, weh. Menarik Iya ini sebenarnya. kelihatannya ini ya, eh, hampir banget ya. Ya, jadi kalau Sebab ini kayak udah eh, kuantum lebih ke depan lagi kayaknya. ya, jadi tapi butuh butuh apa? Butuh confirm kan? Kalau kata-kata bapaknya kan butuh Betul. confirm dari uh, makanya saya bilang tadi suruh kita bikin jurnal dulu gitu loh. Seperti itu. Eh, mohon maaf, ini saya berusaha mengerti ya tadi slide yang terakhir tentang posisi SPDF, Eh, SPDF, terus ada bahan-bahan apa dalam gagasan ini ada menawarkan sudut pandang baru ya ke hmm. para komunitas ya di bidang inilah gitu. Apa seperti itukah atau ada informasi yang mungkin lebih jauh dari itu? Maksudnya gimana? Maksudnya Ya artinya ini kan eh ya tadi kan saya memang mohon maaf tadi tidak bisa melihat hmm, keseluruhan ya dari nggak dari awal tadi Ya, ya. pas bergabung saya sudah lihat slide yang SPDF terus ada beberapa kondisi bahan-bahan yang punya apa namanya definisi baru aluminium kah apa gitu. Nah ini saya menduga mengintuisinya itu adakah ide baru terhadap sesuatu yang sudah established kemudian tujuannya juga membuktikan
fenomena baru yang ditemukan di lab barangkali, atau eh, sudut pandang yang koreksi gitu, mengkoreksi sesuatu yang sudah establis gitu. Apakah seperti itu gitu, atau yang jauh dari itu gitu, maksudnya lebih dalam lagi dari itu misalnya. Ya, Begitu sih yang saya sekilas tampak dalam pikiran saya sekilas. betul. Yang pertama ya jelas kita mengkoreksi yang sudah ada. Itu kayaknya ya termasuk kita akan mensingkirkan rumus 2n pangkat 2 ini. Itu yang jelas. Yang kedua, kita memperbaiki beberapa hal ya seperti ini ya adalah rumus yang sangat terkenal dan dipakai di dunia sekarang. Kita akan menyempurnakannya bahwa mereka benar meskipun mereka masih pusing, tapi mereka benar bahwa bagian ini yang kuning sadingkala ini harus dimasukkan juga. Ya, kita bahasa 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 kerennya bahwa kita mengkoreksi sedikit rumus yang sudah ada ini. Tanda tanya ini ada bagiannya, jadi ini bagiannya. Oke, Ini kalau itu faktor koreksinya, maaf Pak, ini menarik ya. Ini kalau dari sisi faktor koreksi, berarti ini mengkoreksi fungsi potensialnya atau apanya ya Pak? tentu koreksi terhadap rumus-rumus yang ini, rumus yang sudah terkenal ini, Schrödinger ya, ini. Rumus ini tidak salah, cuma kurang lengkap. Dan mereka juga sudah tahu bahwa itu kurang lengkap, ya. Di buku-buku banyak membahas ini bahwa itu kurang lengkap, ya. Jadi mereka termasuk ini saya cuplik dari videonya yang sudah ada bahwa Schrödinger sendiri dia mati-matian berjuang bahwa ada satu bagian potong yang kurang lengkap. Nah, itu kurang lengkapnya di mana dengan rumus yang sigma yang saya ini bisa menunjukkan bahwa kurang lengkapnya di sini loh Pak. Jadi Anda bisa perbaiki rumus Anda dengan bantuan dari pengertian baru saya ini. Kan gitu. Jadi Oh, penyempurnaan fungsi gelombangnya ya Pak ya? iya fungsi gelombangnya. Karena Hmm. karena menurut dia hanya pakai kosinus dan imajiner sinus ini ya. Sebetulnya masih ada Hmm. satu lagi. Mereka juga tahu pasti ada sesuatu yang kurang. Kan dalam eksperimennya tidak begini, tapi kok rumus ini tidak menghasilkan data yang ada di laboratorium, pasti ada bagian yang mereka masih bingung. Nah, dengan bantuan pengertian baru yang sigma ini, dengan Hmm. gampang kita bisa mencocokkan rumus dengan hasil rumus dengan hasil data dari lab. Wow, luar Misal biasa. A per 2 cos ini kita mungkin tidak persis seperti ini, tapi kita bisa memperbaikinya dengan lebih mudah. Karena menurut rumus rumus ini yang sigma ini menunjukkan bahwa Anda potong-potong sigma dan kosinus, sinus dan kosinus ternyata masih ada satu bagian lagi yang kompleks ya. Kasus tiga Wow, ya. mantap. Ya jadi begini rumus dari atom itu kayak gini loh. Nggak seperti Anda pikir bahwa dia sinus murni atau dia kosinus murni. Ya, dia kosinus Hmm. murni seperti ini. Ternyata ada kompleks juga. Hmm. Dan dalam dunia fisika, kalau kosinus kan mestinya harus bagus ke sini ke atas bawah. Ternyata di sini enggak, atas 2 kali, bawah 2 kali, atas bawah dua. Jadi situ hanya memperbaiki. Jadi ini tidak mengatakan salah. Yang dihantam salah itu yang ada di rumus kimia itu jelas-jelas bahwa dia salah. Itu pun bukan salah di laboratoriumnya ya, tapi salah di rumus adaptasinya. Kan ada data dari laboratorium harus diadaptasikan menjadi sebuah teori ya. Jadi teorinya yang salah atau penjelasannya yang salah. Kalau di laboratoriumnya kuning, hijau, merah, dan biru ini di argon ini adalah benar. Nah, ini dikonfirmasi oleh rumus sigma ini bahwa satu dua x ini adalah dua s itu adalah 4, ada 2 juga, itu 4 ya. Ada 2 kurang 2 ya 2. P ini adalah 6, B ini adalah 10, itu begini sejarahnya. Jadi dengan rumus sigma ini bisa menjelaskan lebih gamblang, lebih jelas dan lebih
mudah. Nah, dengan asumsi demikian, mereka kan cuma sampai 20 kalsium. Yang ke atas-atas mereka masih bingung. Jadi G, F, F, dan G ini tidak jelas. Nah, di rumus teori ini asumsikan 14. Ternyata di sigma enggak, itu 24. Nah, di 18 untuk G. Kalau di rumus sigma ini itu mestinya 48 lebih tepat. Jadi bisa diramalkan. Jadi rumus-rumus ini yang rumus ini seperti ini, kapasitas elektron atau kapasitas planet dalam satu orbital. Atau dengan kata lain, rumus yang established sampai detik ini mengcover hanya kondisi elemen-elemen sederhana ya. Ya, Untuk yang betul. lebih kompleks, Betul. Dari untuk yang kompleks lebih mereka sudah amburadul. udah 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 banyak simpangannya yang Ya, ya, ya apa unclear gitu atau tidak terjelaskan lah ya. ya, ya. Jadi dengan usulan ide dari sini Rumus ini lebih baik eh, penjelasannya. lebih ya istilahnya Lebih memberikan afdol dan koreksi. lebih fit. Wow, menarik Pak, luar biasa Pak. Nah, bisa bisa meramalkan ke depannya kayak apa. Termasuk yang saya contohkan tadi, gimana ya? Di sini kan penting kan bisa meramalkan bahwa uh, bintang ya, bintang di galaksi Bima Sakti ini atau Milky Way ini, menurut NASA itu 10 pangkat 11 planet atau sebetulnya star ya, dia bilang itu bukan planet, adalah bintang. Dan dengan ada satu buku yang ditulis tahun 1660 itu mengatakan bahwa itu 34 difference. Dan dua-dua ini 34 dengan 10 pangkat 11 ini bisa digabungkan dengan rumus ini. Jadi menyatukan dua hal yang berbeda menjadi satu. Dan NASA dengan buku yang ditulis 16. Makin akurat berarti Pak ya. Ya, jadi kalau dengan rumus ini kita bisa mengakurasi bahwa NASA pasti benar dong. Masa NASA bisa salah? Buku ini ya pasti benar dong, karena ini kan buku yang ditulis oleh ya orang yang dulu ya. Kita tidak tahu kenapa dia tahu bahwa itu 34. Tapi kok dua, dua pangkat 34 ini kok hasilnya 10 pangkat 11 ya? Bukunya berjudul, saya ada berikan di sini. Ya, bukunya ini referensi kedua, yaitu ditulis oleh Robert Fangen, terbitan 2006, Andres Celerius, Harmonia Macrocosmica dari 1660. The Finest Atlas of the Heavens. Diterbitkan oleh kolek Jerman, Tuscany. Jadi saya sengaja menampilkan rumus ini bahwa ini yang kunci pegangan kita, bahwa rumus ini benar. Ya. NASA, hasil hitungan NASA dalam Milky Way itu bisa dibuktikan dengan buku yang ditulis 1660. Jadi itu kata kunci kita. Mungkin ada sedikit pertanyaan ini Pak Carlos, Yap, ya, silakan. terlepas ya terlepas dari konsep ini adalah mengkoreksi fungsi Schrodinger ya istilahnya ya dari Ya, sisi gelombangnya ya. Eh, ya, pertanyaan pertama itu dari misalnya 100% koreksinya itu berkontribusi berapa persen Pak? Misalkan kan tadi hanya bisa mengcover ya, ya selama ini ide itu hanya bisa mengcover kepada elemen-elemen yang tidak kompleks. Ketika kompleks kan sudah mulai banyak simpangan. ya, Ketepatannya kurang bisa teliti gitu. Nah, ya, ketika sudah ada faktor koreksi yang dari Pak Carlos usulkan, ya, dari 100%-nya mungkin bisa 30% atau bahkan lebih ya. Sehingga artinya gitu. Sehingga mendekat gitu. Jadi ya, biasanya memang
untuk atom-atom yang tidak terlalu kompleks dia confirm masih gitu loh, tidak tidak banyak simpangan gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, eh, mohon maaf ini kira-kira kalau dari sudut pandang konsep Fourier sebagai sudut pandang gelombang murni nggak bisa atau bisa ya kira-kira? Itu hanya pertanyaan tambahan aja sih. Begitu Pak Carlos. Ya, ya. Terima kasih. Um, Pertama, memang koreksi untuk Schrödinger ini adalah mutlak. Karena rumus ini bisa simulasikan dari atom nomor satu hingga atom nomor terakhir. Malah bisa prediksi atom yang baru. Maksudnya bentuk atomnya ya. Nah, bentuk atomnya kita bisa melihat bahwa dia memberikan di sini. Ini yang ada di dua elektron itu bentuknya seperti ini. Ini adalah uji coba lab yang digambar ulang lagi. Disederhanakan lagi, sebetulnya lebih kompleks dari ini. P6 itu seperti ini, D10 seperti ini, F itu 14, betul bukan 14, tapi seperti ini. Nah, dengan rumus sigma ini, kita bisa melihat bahwa yang sebelah sana itu kira-kira seperti ini. P6 itu kira-kira seperti ini. D10 kira-kira seperti ini. F itu adalah segini. Karena ini adalah ada 6 potong, itu diambil dari sini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dengan asumsi yang demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa kita perbaiki rumus Schrödinger ini lebih dari 80% ya ketepatannya. Tadinya mungkin hanya 50 atau 60% karena mereka masih ragu dengan bagian yang lain. Dengan adanya asumsi rumus baru ini bahwa bentuk atom itu kira-kira seperti ini loh. Maka mungkin ketepatan rumus ini akan meningkat menjadi 80 sampai 90% menurut saya. Berarti koreksinya signifikan ya Pak ya? Sangat sangat sekali karena kita bisa melihat Signifikan. bentuk apa sih bentuknya seperti ini, kosinus seperti ini, sinus seperti ini dalam rumus ini, terus ada kompleksnya seperti ini. Plus ini di dua rumus yang ada sekarang loh. Plus tanda tanya ini. Tanda tanya sebetulnya sudah ada jawabannya ya kalau menurut rumus ini. Cuma di sini saya tetap pakai tanda tanya karena memang belum diuji ya. Kita uji kebenarannya untuk kita berikan. Tapi ada ancang-ancangnya. Itu sudah ditulis oleh Schrödinger sendiri. Ancang-ancangnya seperti ini. Slide ini ada dari buku dari Universitas Copenhagen ya. Universitas dan ini ada di buku di mana-mana. Jadi ancang-ancangnya sudah ada di sini. Jadi, koreksinya sangat signifikan. Saya tidak bisa bilang 100%, tapi 80 sampai 90% lah rumus ini akan menjadi lebih tepat. Meramalkan bentuk atomnya begini loh, bisa dicari di mana. Nah, rumus ini adalah sebetulnya lintasan. Yang merah ini ya, lintasan. Nah, rumusnya sigma ini adalah yang biru bola-bola ini, elektronnya berapa biji di sini. Satu biji kah, dua biji kah, tiga biji, empat biji. Jadi rumus termasuk yang saya contohkan tadi, NASA menghitung bahwa ada bintang di galaksi ini adalah 10 pangkat 11. Nah, dengan rumus ini kita mengetahui oh, itu ternyata ada 34 lintasan. Jadi ketepatannya sudah nggak cuma di atom dan di fisika, tapi sudah sampai di astrofisik. Nah, terus kalau di di biologi sendiri kita bisa melihat bahwa ada tiga base pair. Base pair bahasa Inggrisnya apa ya? Mungkin pasangan dasar ya. Itu adalah sitonin dengan guanine itu adalah tiga tiga ikatannya, tiga ikatan kayak gini loh, tiga ikatan. Terus tiamin dengan adenin itu dua ikatan kayak kira-kira kayak gini. Jadi gilanya ini bisa merambat sampai biologi. Terus gimana untaian DNA-nya?
Ya, untayan DNA-nya kira-kira seperti ini. Untayan DNA dengan rangkuman seperti ini, kita bisa melihat bahwa hampir mirip ya. Terus ada berapa biji yang ada di sini? Ya, kita bisa tahu bahwa bijinya sekitar 2 pangkat. Kemarin saya coba simulasikan itu 2 pangkat 7, 6 dan 7, 5 dan 6, 6 dan 7, pangkat 6 dan pangkat 7. Mungkin pertanyaan terakhir Pak. Jadi kayaknya kalau yang tadi Foye agak gak relevan berarti ya. Karena ini fungsinya bukan semata-mata koreksi gelombangnya saja ya, ada faktor di luar gelombang yang bisa mengkoreksi eh, perspektif baru terhadap atomik. Ini Pak, di teori DFT kan, density functional theory itu kan sebenarnya juga merupakan tawaran teoretikal ya, teoretikal yang ingin mencoba menjelaskan kondisi atomik gitu, subatomik ya, eh, sehingga fenomena-fenomena material relatif juga ada perspektif sehingga penjelasannya jadi lebih lebih bisa diterima lah Betul, kasarnya. betul. Jadi sehingga It, sehingga ya, eksperimen dan teori itu tuh kayak coba sinkron ya. dihubungkan, Ya, coba dihubungkan dengan si density functional theory. ya benar. Nah, dari tawaran Pak Carlos sendiri, apakah juga punya relasi kepada DFT atau tidak sama sekali atau bagaimana? Itu aja sih mungkin pertanyaan terakhir. Jawaban saya cenderung ya memperbaiki lah ya. Hubungannya pasti ada karena saya di sini memakai, karena di sini kan kita melihat bahwa jumlah elektron itu kan punya lintasan, jadi pasti ada ya, karena kita kita memang masih butuh ahli yang menjawabnya, tapi saya cenderung mengatakan bahwa bisa. Saya setuju bahwa itu rumus ini ampuh dan bisa. Iya. Ya, karena memang Begini saya Pak, masih butuh butuh pembuktian ya. Saya nggak boleh bilang saya benar 100% tidak. Tapi ini kan dalam perjalanan kita akan melihat bahwa banyak ahli, ya, banyak akan membantu kita untuk mencapai penyempurnaan itu. ya kebetulan saya di Indonesia ini, maaf Pak Carlos tinggal di Oxford ya? Ya, ya, ya benar. Indonesia. Ya, oke. Kebetulan saya ada kawan kawan kolega yang sedang menempuh doktoral di Universitas Indonesia. Kami punya topik pekerjaan tentang termoelektrik, tapi memang eh, dengan Pak Dianta, jelas Pak Dianta lebih frontier dari kami gitu ya. Tetapi memang di Universitas Indonesia ini sebagai hostnya, dosen pembimbing kawan kami itu cenderung lebih ke theoretical, dan saya diberikan kesempatan juga untuk membimbing rekan sejawat sendiri ya Ya, ya, dari ya. sudut pandang eksperimental gitu. Nah, dalam diskusi kami kepada kita bikin sintesa material Husserl alloy itu, berusaha mencoba menjelaskan fenomena fenomena eksperimen yang empirik dengan teori-teori yang coba kita bangun untuk mencoba fittingkan gitu ya istilahnya. Ya. Nah, dari diskusi itu seringkali dosen kami ya, yang host Pak Ajis ya, sebut nama Pak Ajis ini sekerap kali bilang tentang koreksi fungsi gitu. Jadi dia sendiri merasa DFT itu belum sempurna gitu. Sehingga kalau ada terobosan-terobosan yang mengkoreksi sehingga hasil eksperimen lebih close dengan theoretical, atau theoreticalnya bisa mengadjust eksperimen sehingga bisa diuji juga pada kasus-kasus yang lain kan, maka teorinya jadi semakin baik gitu ya. Nah, Pak Jess ini suka bilang tentang si Schrodinger juga gitu ya, di mana
faktor potensial itu. Makanya tadi di awal saya sebut faktor potensial dari fungsi gelombangnya itulah yang sangat apa namanya menarik gitu untuk diutak-atik gitu. Sehingga hasil dari eksperimen itu bisa dijelaskan sebaik-baiknya dengan teori. Nah, terhadap hasil Pak Karos itu kan capaiannya sudah tadi dikonfirmasi mencoba mengkoreksinya jauh lebih baik ya 80-90% begitu berarti eh, ya makanya saya lebih agak cenderung gitu ya Pak. Eh, agak cenderung untuk memberikan sudut pandang atau usulan kepada Pak dari sisi yaitu tadi bahwa ini bisa dibilang koreksi terhadap fungsi potensial atomnya gitu sehingga hasilnya jadi lebih baik. Dan juga terhadap DFT gitu ya karena memang DFT kan berusaha mencoba menjelaskan posisi-posisi atom dalam fungsi temperatur gitu ya kondisi dari nol mutlak sampai fungsi ke atas itu udah kompleks ada di B apa faktor di B temperatur dan lain-lain sehingga kompleksitas atom itu bukan dilihat dalam kondisi yang freezing gitu, tapi lebih mendekati dengan realita ya suhu gitu, suhu kamar, apalagi suhu-suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar gitu, makin kompleks. Jadi kalau tadi banyak opsi yang ingin dicetuskan sih, ya kalau lewat conference kurang kedengar sih Pak, Ya. karena skopnya minim gitu ya, terus apa namanya hanya komunitas. Tapi udah kalau disubmitkan dalam sebuah jurnal itu akan apa readable-nya makin tinggi terlepas memang di sains itu hanya orang-orang maaf hanya kampus-kampus atau lembaga-lembaga yang memang berlangganan gitu sehingga yang bisa baca gitu. Tetapi Bapak mensosialisasikan lewat ya tadi sarana-sarana medsos dalam bentuk populer ya, tidak menampilkan seluruh konten, hanya poin-poin utama saja yang dijelaskan dalam sudut pandang bahasa bahasa orang awam lah gitu kira-kira. Tetapi nanti saintifiknya tetap diharapkan orang untuk bisa membaca naskah yang lebih lebih totalitasnya ada di jurnal. Begitu kali ya Pak, kalau usulan dari sudut pandang saya. Ya, saya setuju karena memang itu tujuan kita untuk tampilkan di jurnal. Kalau itu memang yang terbaik. Itu jawaban saya terhadap yang pertanyaan pertama, ya alloy ini. Ini kalau saya usulkan dengan adanya rumus ini, mungkin Bapak bisa coba buktikan bahwa rumus ini benar dengan tidak pakai Schrodinger lagi, karena Schrodinger itu adalah cenderung ke lintasan dia. Pastikan dengan bentuk atomnya. Ya, kita tahu alloy itu kan terdiri dari beberapa atom. Ya, katakanlah atom apa dengan apa ya, besi dengan apa. Jadi di sini kita bisa simulasikan dulu bentuk atomnya besi, terus yang alloynya apa misalnya bentuk atomnya apa. Dua-dua ini kita bisa mengkonfirmasikan atau mendekatkan dua-duanya kita melihat bagaimana sih cara mereka mengikat satu sama lain dengan bentuk atom yang ada dan kita bandingkan dengan hasil uji laboratorium. Oh, begini loh bentuknya lebih sama. Seperti saya lakukan terhadap um, universal expansion ini. Jadi setelah saya mensimulasikan di komputer dan saya melihat mendekatkan untuk gambar yang diambil oleh satelit NASA. Jadi perbandingannya itu akan didapatkan bahwa oh gini loh bentuk sesungguhnya dan itu setelah itu kita bisa menghitung lintasannya lagi. Jadi kita balik, Schrodinger akan belakangan setelah simulasinya terjadi dan alloy ini terikat dengan apa yang ada di gambaran yang dihasilkan oleh laboratorium. Dan kita bisa menghitung Schrödingernya dari belakangan. Panasnya bagaimana, dinginnya bagaimana. Itu usulan saya untuk memakai rumus ini.
Bagaimana Pak? Setuju? Iya Pak. Ya, Iya Pak, keren Pak. ya, Ditulis aja kan kita ini idenya kan kalau memang nanti di review alloynya pakai setuju. atom apa-apa saja, misalnya. Misalnya dari titanium kah, dari iron kah, emas kah, apa. Jadi semua semua atom elemen ini kita simulasikan sendiri-sendiri dulu, nanti baru kita gabungkan atom-atom yang ada. Itu usulan saya untuk Anda. Kalau Anda bersedia membantu ikut membuktikan bahwa rumus saya ini benar. Ya, Ya ide kan ya seperti Niels Bohr juga kan awal-awal usulannya seperti apa kan dikoreksi terus Pak. ya, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Iya, Saya jadi tidak itu bilang saya berkembang. saya tidak bilang saya 100% benar, tapi saya butuh pembuktian juga. Jadi orang koreksi saya terima. Mm-mm. Saya, Iya saya, Pak, saya setuju. fine-fine aja itu. Kalau Ya. alloy ini bisa saya simulasi dengan baik kan anak promosi. Oh, ternyata saya pakai Genjit loh untuk simulasikan dengan ini. Jadi itu kan promosi untuk saya juga. Saya bisa bantu bagaimana atom ini. Anda bisa minta saya atom apa saja. Kita bisa simulasikan atom ini seperti ini. Ya, atom titanium kah, atom apalah, ya, uranium kah, apa kita bisa simulasikan dan kita bisa menggabungkan lintasannya ya satu sama lain. Bagaimana dari hasil foto, misalnya foto dari laboratorium kan kelihatan bahwa bentuknya ternyata seperti ini. Nah, kiri kanan berapa derajat, kita kita bisa memasang dengan simulasi dan setelah itu kita bisa hitung lintasannya. Kayaknya lebih mudah untuk membuktikan. Itu salah satu contoh. Ya, gini kira-kira jawaban saya. Mudah-mudahan Anda bisa percaya. Ya, tadi kita sudah lewati jamnya terlalu banyak ya. Ini terlalu malam di Indonesia. Ya, Oh, sebelum, yang malam, yang malam di Korea Pak, 2 jam lagi dari kami. waduh, Makanya dihantar mungkin apa pamit ngantuk ya. diri dulu karena Kasihan, 2 jam kasihan lagi sekali akan dia, lagi. dia mendengarkan saya ngodal gitu. Ya, mungkin kita ada Di waktu lagi, kita bisa online lagi. Saya pikir kita tidak terbatas bahwa ini yang pertemuan yang terakhir. Kita bisa terus-terusan ya, komunikasi. ya Pak, Cuma hari ini kita bisa mencoba saling meyakinkan menarik diri. Pak. Ya. Saya terima kasih sekali Anda mau mendengarkan saya. Mungkin ada tambahan lagi sebelum saya tutup. Kalau request untuk alloy bisa dibuatkan apa ya Pak? Contoh misalkan saya bikin iron Fe ya, maksudnya Ya, Fe2 MnSi ya. ya, Itu contoh dari ya. Chrysler alloy. Dari Fe2 MnSi itu kita bisa lihat apanya dari apa yang ditawarkan teori di Bapak Carlos ini dari sisi apa? Saya bisa memberikan bahwa Fe itu bentuknya seperti ini loh. Dalam atom yang full ya. Mn Oh, itu oke. magnesium itu begini loh bentuknya. Mhm. Ya, jadi Tapi kalau dalam setelah paduan itu gimana itu? setelah itu baru kita memakai komputer untuk mencocokkan yang ada di gambar dari laboratorium kan ada gambarnya. Mereka foto pakai apa elektron teleskop ya. Kan ada gambarnya Mhm. yang apa kabur-kabur itu. Kita berdasarkan Mhm. itu kita memberikan sudut-sudut yang sama. Oh, kira-kira begini loh mereka dua saling saling mengikat. Artinya Paham ya kalau mas kita saya? mau lihat, ya, Seperti artinya saya gini Pak, misal, ya terus terus. mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya, ya. Artinya misalkan kan saya berusaha menawarkan Pak Carlos, mohon diuji secara simulasi itu dengan teoritikal yang dikembangkan Pak Carlos Ya, untuk alloy Fe2 FE2 ya. MnSi, Ya. Fe2 MnSi ketika sudah di di apa eksperimentalkan di lab telah
terbentuk menjadi satu paduan baru, Ya. ya itu sudut pandang yang kita ingin dapatkan dari sisi sifat materialnya, contoh magnetiknya atau termoelektriknya, kita bisa dapat informasi apa saja gitu. Itu kira-kira eh, bisa atau memang belum ke sana ya Pak? Atau gimana Pak? Oh, kalau rumus ini belum ke arah sana. Ini masih dalam bentuknya, Oh, ini istilahnya masih elemen per elemen saja ya? elemen per elemen. Misalnya Fe itu berapa elektron yang terluar ya. Kita Ya, tahu ya, yang ya. terluar itu berapa, yang dalam-dalam Mhm. berapa. Kalau Hmm. magnesium berapa terluarnya, terus silikon Si ya, itu berapa Nah, terluarnya. Ya tiga-tiga nah, ini, itu tiga-tiga ini agak ada terluarnya. Ya kita tidak betul. abaikan yang dalam ya. Yang dalam kan tidak saling menyentuh ya. Kita abaikan yang dalam. Yang terluar Ya, tiga-tiga ini kita bisa kah ada foto-foto dari atau foto kah kita bisa melihat loh, cara mengikat mereka tuh begini loh, strong atau lemah atau kuat karena di luar kan ada misalnya ada lima, kita butuh berapa lagi untuk mengikat. Jadi betul. ikatannya mungkin lemah atau kuat gitu atau ionik kita itu bisa tahu Ya ikatannya Pak, kalau atau bukan betul ionik Pak. gitu. Di teori DFT itu kan komputasinya pakai quantum espresso itu Pak. Ya, Quantum espresso, kemudian juga di termoelektriknya pakai Boltzmann trap. Itu saya nggak kerjakan ya, hanya mendapatkan diskusi lewat grup tadi kita bimbingan kawan sejawat. Nah, memang yang diambil adalah sependek yang saya tahu adalah kondisi-kondisi elemen luar ya, maksud maaf atomik luar, terus dimodelkan, modeling dalam sebuah komposisi bentuk unit cell, single unit cell gitu, single unit cell. Ya lalu di itu ya apa namanya diinisiasi fungsi atom sorry fungsi potensialnya di generate, kemudian eh, datanya ditarik untuk diterapkan di bootstrap sehingga data fungsi elektrik dan termalnya itu mendekati atau tidak dengan eksperimen. Itu yang sekilas saya dapatkan gambaran kasarnya gitu. ya, ya. Uh, Memang. jadi mungkin dari teori yang Pak Carlos coba tawarkan ke ilmuwan dunia ya, seluruh dunia ini artinya Kasih. OFE yang semula misalnya 12 elemen paling luarnya itu ternyata dengan pendekatan baru itu bukan 12 tetapi sekian lah misalnya ya. Ya, dengar. Eh, se- Ya istilahnya mungkin 8 atau mungkin oh enggak 12 lebih dari itu atau gimana. Sehingga hasilnya menjadi koreksi untuk dicobakan di quantum espresso simulasi Ya, gitu. itu. Mungkin seperti itu kali ya Kalau yang saya kalau konteksnya coba seperti prediksi. itu, berarti saya menjamin bahwa 80% akan berhasil. Lebih baik. Gitu. Kenapa? Karena atom terluarnya itu kan menentukan sifat-sifat itu ya. Jadi kalau misal atom terluarnya Ya karena ya kita tepat bahwa betul itu karena katakanlah mendekati kebenaran di lapangan, yang konduksinya daripada ya di kita 2N, saya, kita konduksi ya, ya Pak saya, berarti ya ya, Pak. fungsinya kan otomatis sifat-sifatnya pasti mendekati yang di alam, yang kenyataan gitu maksud saya. Ya, saya Oke, setuju. oke, Itu saya oke. setuju. Jadi itu kita per elemennya. Kalau Anda berangkat dari sini, saya paham. Jadi Anda sudah benar. Kalau Anda pakai rumus lama, Oh. mungkin agak melenceng lebih banyak, tapi pakai rumus ini mungkin akurasinya lebih tinggi. Ya boleh tuh Pak. Nanti kita request besi, mangan, silikon Ya, gitu. oke. Uh, Kalau uh, uh. kalau bisa sementara yang saya pasang di YouTube ini kurang tepat, tapi Anda bisa menjadikan ya referensi ke YouTube saya. Ya, saya ada di Oh situ. gitu. Ya. Belum lihat tadi saya. Bukan di sini, ada di YouTube channel saya. Ya, kalau kalau tidak salah SI-nya ada semua. Saya sudah simulasikan 118 elemen di sana.
Cuma akurasinya belum tinggi karena simulasinya sendiri saya hanya tujuannya untuk orang yang mau saya ajak diskusi dan mereka bisa lihat. Iya Pak, ini session 1 episode 26 Simulation of the Iron Atomic. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kira-kira ya. Ya, Anda bisa melihat dia di mana di Ini publik ya Pak ya, bukan ini private Pak. ini Jadi artinya bisa untuk elemen lain saya tracing lah ibaratnya. Tapi saya lebih garis bawahi ya karena ini simulasi jadi tidak benar-benar mencerminkan ironnya saja. Belum benar 100%. Ini mungkin pendekatannya hanya 80 sampai 90% saja. Karena ini tidak pakai hitung, ini hanya memberikan Mbak Iron ini berapa berapa atom, jadi berapa atom kira-kira seperti ini. Oh, yang final ada Pak, yang lebih final lagi ada Pak. Iya dong, pasti ada. Karena kami menampilkan sesuatu ke umum itu kan ada tanggung jawab ya. Kalau di YouTube kan tidak perlu tanggung jawab. Oh, baik Di, baik. di buku atau di jurnal kan kita perlu tanggung jawab dong. Berapa sih persen kebenarannya? Kan begitu ya Pak. Dan saya harap kita akan terus bekerja sama dalam menuliskan semua ini dalam karya yang lebih serius dan lebih ilmiah kita tampilkan di jurnal. Ya, ya terima kasih sekali sekali lagi. Ya, salam ya. Terima kasih kembali Pak. Saya yang Selamat terima malam kasih. juga. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih. Tapi saya butuh dukungan dari Anda juga untuk menjadikannya lebih hebat. Ya, Pasti Pak, pasti. Siap Pak, siap. terima kasih. Terima kasih. Insya Allah.